Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggel Lintan dari Universitas Nurul Huda, Kampus B Sukaraja, semester 3 Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi piutang wesel, yang mana ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu akuntansi keuangan menengah, dan dosen pengampunya yaitu Bapak Kafid Ismail. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang pengertian piutang wesel, yang mana piutang wesel adalah janji tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak kepada pihak lain dan ditandatangani oleh pihak pembuatnya untuk membayar sejumlah uang atau permintaan pada suatu tanggal yang ditetapkan pada masa yang akan datang kepada pihak yang memerintahkan atau pihak yang membawanya. Di sini, penerbit wesel disebut dengan wesel bayar atau not payable karena penerbit berjanji untuk membayar, dan sedangkan penerima wesel disebut dengan wesel tagih atau not receivable karena penerima mempunyai hak klaim untuk menagih. Jadi, janji untuk membayar ini dituangkan dalam selembar surat berharga yang di dalamnya itu menyebutkan tanggal penerbitan, tanggal pembayaran, jumlah nominal, tingkat bunga, dan lain sebagainya. Dan ada lagi yaitu satu bank yang ditunjuk untuk melakukan sebuah pembayaran tersebut. Nah, selanjutnya ada lagi piutang wesel tagih. Nah, yang mana piutang wesel tagih yaitu jumlah terutang bagi pelanggan jika perusahaan telah menerbitkan surat hutang formal. Nah, wesel ini biasanya digunakan untuk jangka panjang yang pembayarannya itu lebih dari 60 hari. Nah, jika wesel ini diperkirakan akan tertagih dalam jangka waktu setahun, maka dalam neraca wesel diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Piutang wesel dapat dipisahkan menjadi dua. Yang pertama yaitu piutang wesel tidak berbunga, dan yang kedua yaitu piutang wesel berbunga. Jadi kita harus mengerti dulu ya apa pengertian piutang wesel tidak berbunga dan yang berbunga. Jadi piutang wesel yang tidak berbunga atau non-interest bearing yaitu piutang wesel yang mempunyai nilai atau jatuh tempo sebesar nilai nominal. Nah, piutang wesel berbunga sendiri yaitu interest bearing, yaitu piutang wesel yang nilai jatuh temponya sebesar nominal ditambah dengan piutang wesel yang dapat dipindah tangankan dan ada yang tidak dipindah tangankan. Jadi ada yang dipindah tangankan dan ada yang tidak dipindah tangankan. Nah, jika wesel yang dipindah tangankan ini berarti yang membuat wesel akan membayar pada orang atau badan yang memegang wesel tersebut pada saat jatuh tempo. Nah, wesel ini dapat didiskontokan ke bank yang sebelum jatuh temponya, begitu. Nah, selanjutnya piutang wesel yang jatuh tempo dalam 1 tahun dimasukkan ke dalam aktiva lancar. Kemudian piutang wesel yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun itu dikategorikan sebagai piutang jangka panjang. Nah, materi saya selanjutnya ini menentukan tentang tanggal jatuh tempo. Jadi, tanggal pembayaran itu biasanya disebut juga tanggal jatuh tempo ataupun due date atau maturity date. Periode waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo wesel tagih yang jangka pendek itu dapat dinyatakan dalam bentuk harian maupun bulanan. Nah, saat wesel ini dinyatakan dalam bentuk harian, tanggal jatuh tempo itu merupakan jumlah hari tertentu setelah tanggal penerbitan. Jadi ada hari tertentu setelah tanggal penerbitan. Nah, apabila periodenya ini dinyatakan dalam bulanan, nah tanggal jatuh temponya ini akan pada hari yang sama pada bulan tersebut dengan tanggal yang diterbitkannya wesel itu. Jadi tanggal jatuh temponya yaitu pada waktu tanggal diterbitkannya wesel itu. Kemudian wesel berjangka 6 bulan tertanggal pada tanggal 16 Februari akan jatuh tempo pada tanggal 6 Agustus. Nah, apabila periodenya ini dinyatakan dalam hari, nah, tanggal jatuh tempo ditentukan dengan menghitung hari dari tanggal penerbitan. Nah, kemudian jika wesel berjangka 120 hari yang bertanggal di tanggal 7 September 2007 itu akan jatuh tempo pada tanggal 12 Januarinya di 2008 seperti tabel yang sudah saya sediakan di PPT.
Nah, coba lihat di situ. Di September 2007. Nah, di jumlah harinya di sini ada 30 hari. Dikurang 14 karena tanggal jatuh tempo tanggal wesel berjangkanya 120 hari tadi pada tanggal 14 tadi. Jadi 30 hari dikurang 14, kemudian menjadi total kumulatifnya 16. Seterusnya begitu juga di bulan Oktober 2007 berjumlah 31 hari, kemudian ditambahkan 16 oleh total kumulatif yang atas tadi, kemudian jadi 47. Begitu seterusnya di bulan November, yaitu berjumlah hari 30, kemudian ditambah 47 tadi dari total kumulatif menjadi 77. Kemudian di bulan Desembernya juga seperti itu, berjumlah 31 hari, kemudian ditambahkan 77 atau total kumulatif yang sebelumnya menjadi 108. Di Januari 2008 pada tanggal jatuh tempo tadi yaitu berjumlah 12 hari. Jadi total kumulatif yang sebelumnya yang 108 tadi ditambah dengan jumlah hari 12, jadi menjadi 120 hari seperti itu. Nah, biasanya wesel tagih ini menyebutkan bahwa bunga harus dibayarkan dalam periode antara tanggal penerbitan sampai tanggal jatuh tempo. Jadi wesel tagih yang mencakup periode waktu lebih dari 1 tahun biasanya membebankan bunga yang dibayar tahunan, setengah tahunan atau setengah bulanan. Nah, jika ketentuan pembayaran wesel tagih adalah di bawah 1 tahun, bunga biasanya dibayarkan saat wesel tagih dilunasi. Jadi pembayaran bunganya itu berbarengan dengan waktu saat wesel tagih dilunasi. Jadi jumlah yang harus dibayar saat jatuh tempo disebut nilai jatuh tempo atau maturity value. Nah, nilai jatuh tempo wesel tagih terdiri atas nominal pokok, wesel tagih, dan bunga. Nah, di sini saya ambil sebagai contoh yaitu nilai jatuh tempo wesel tagih sebesar 25 juta dengan bunganya itu 9% per tahun dan waktunya 120 hari adalah Rp25.750.000. Jadi hitungannya ini rumusnya jumlah pokok ditambah jumlah pokok dikali suku bunga dan dikali waktu. Jadi begitu. Jadi hasil akhirnya yaitu 25.750.000. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.